Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas di mana di sebuah rumah yang menggunakan jaringan WiFi dengan klien yaitu ayah, ibu, dan anak. Di mana untuk ayah dan ibu pengen semua website dapat diakses dengan menggunakan OpenDNS. Dan untuk si anak pengen menggunakan internet positif. Sedangkan untuk jaringan lokal yang dipakai masih berada di dalam satu segmen yang sama dan juga masih di dalam satu DHCP server yang sama. Nah, seperti apa penjelasannya? Silahkan teman-teman saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Supaya kita bisa terkoneksi ke internet dengan router Mikrotik, minimal kita harus melakukan konfigurasi dasar. Di dalam konfigurasi dasar, jika klien pengen mendapatkan IP secara otomatis dari router, kita harus membuat DHCP server. Nah, di dalam DHCP server, biasanya untuk si klien akan menerima beberapa informasi, yaitu IP address, subnet mask, default gateway, dan juga DNS server. Kecuali IP address, untuk informasi yang didapatkan oleh klien seperti subnet mask, kemudian default gateway, kemudian DNS server, si klien akan mendapatkan informasi yang sama jika kita masih terhubung di dalam satu DHCP server yang sama. Nah, di video kali ini kita akan membahas gimana caranya jika kita ingin membedakan informasi DNS server di salah satu perangkat, yaitu perangkat si anak tadi. Nah, jika kita lihat topologi berikut, di sini sudah ada jaringan WiFi di rumah, kemudian yang connect ada 3 handphone, yaitu ayah, ibu, dan anak. Untuk ayah, dia akan diarahkan ke DNS-nya si gateway router. Di mana nanti untuk DNS resolvernya sendiri akan diarahkan ke IP 888 atau OpenDNS. Untuk si anak nanti, di sini kita akan membedakan informasi DNS yang dipakai di handphone si anak dengan menggunakan DNS internet positif. Oke, langsung saja teman-teman. Kebetulan di sini sudah saya siapkan untuk routernya. Saya menggunakan router Hub AX Lite. Untuk internetnya juga sudah saya sediakan di Ether 1, kemudian untuk Ether 2-nya nanti digunakan ke arah laptop. Langsung saja kita remote routernya. Nah, langkah pertama yang harus kita konfigurasi adalah kita harus membuat konfigurasi dasar, dan kebetulan sebelumnya juga sudah saya lakukan konfigurasi dasar. Yang belum saya konfigurasi di sini adalah IP address. Untuk IP address yang ke arah jaringan lokal belum saya setting. Ini hanya baru ada yang ke arah jaringan internet saja. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa buat untuk IP address yang ke arah jaringan lokal. Saya akan masukkan untuk IP 172.16.1.1/24. Kemudian saya akan arahkan ke interface bridge. Nah, untuk memastikan kembali, saya coba cek interface bridge-nya di sini. Saya sudah buat interface bridge, kemudian portnya saya arahkan ke Ether 2, 3, dan WiFi. Yang dimana nanti untuk Ether 2 dan Ether 3 ini digunakan untuk ke arah laptop. Kemudian untuk yang WiFi akan digunakan koneksi ke arah handphone. Oke, selain interface bridge, saya akan coba cek juga untuk interface wireless-nya. Di interface wireless-nya, di sini sudah saya konfigurasi juga untuk SSID dan juga untuk password-nya.
Jadi nanti kita tinggal connect ke SSID-nya saja. Kita lanjutkan lagi untuk menambahkan IP tadi. Di sini kita tinggal klik OK saja. Nah, di sini sudah ada IP address baru. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita konfigurasi adalah kita cek dulu di IP DNS. Nah, di DNS server atau di DNS di routernya, kita setting, kita arahkan ke alamat IP DNS-nya si Google atau 888. Jangan lupa kita klik allow remote request-nya, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita buat DHCP server. Di menu IP, kemudian DHCP server, kemudian kita pilih tab DHCP. Di sini ada parameter yang namanya DHCP setup. Kemudian di sini kita diminta untuk menunjuk interface yang ke arah jaringan lokal. Jadi sudah kita arahkan ke interface bridge, kemudian tinggal kita next, kemudian next lagi, next lagi, next. Nah, di DNS server sini seharusnya kita bisa isikan juga, di mana kita bisa isikan 888, berarti nanti si klien akan langsung diarahkan ke DNS-nya 888. Nah, supaya si klien bisa menggunakan DNS-nya router, kita isikan alamat IP gateway-nya router atau yang sudah kita buat tadi di IP 172.16.1.1. Nah, ini kita isikan IP tersebut. Karena nanti konsepnya adalah si klien akan request DNS ke router dengan alamat IP 172.16.1.1. Kemudian si router akan tanya lagi DNS ke alamat IP-nya si Google. Begitu. Kemudian kalau sudah kita klik next, kemudian klik next lagi, kita sudah berhasil menambahkan DNS server yang ada di router kita. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencoba perangkat-perangkat yang ada yang saya gunakan akan connect ke router. Nah, nanti si ayah akan menggunakan laptop, kemudian si anak akan menggunakan handphone, katakanlah begitu. Nah, untuk percobaannya berarti nanti laptop akan digunakan ayah, handphone akan digunakan oleh anak. Sekarang saya cek lagi di laptop. Berarti apakah saya sudah mendapatkan IP address? Nah, di sini laptop saya sudah mendapatkan alamat IP address. Kemudian di handphone saya juga akan connect. Di handphone saya juga akan connect ke SSID Citra Web. Kita masukkan passwordnya. Di handphone pun kalau kita cek sudah mendapatkan alamat IP dari router. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, coba kita cek dulu di Lisys. Di sini sudah ada dua perangkat yang terhubung ke router kita. Yang pertama ada handphone dengan mendapatkan IP 253, kemudian ada laptop yang mendapatkan IP 254. Nah, coba kita cek di laptopnya mendapatkan IP DNS server berapa. Nah, kalau kita cek di laptop, di sini akan mendapatkan informasi DNS yaitu 172.16.1.1, yaitu alamat IP gateway router. Coba kita cek di handphone juga, teman-teman. Coba kita cek di handphone.
di handphone di sini mendapatkan juga IP 172.16.1.1. Sama halnya dengan yang ada di laptop. Berarti semua klien dari router ini akan mendapatkan informasi DNS server yang sama. Nah, sekarang bagaimana caranya kita akan membedakan informasi DNS yang berbeda di perangkat handphone. Untuk perangkat lainnya masih tetap sama. Oke, yang pertama di sini kita bisa menggunakan fitur yang namanya DHCP option di tab option sini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan option. Coba kita beri nama yaitu DNS option DNS. Kemudian untuk nama ini terserah ya teman-teman. Yang penting adalah di kode dan value-nya. Untuk kode, jika kita pengen menggunakan kode dengan membedakan DNS, artinya kita bisa menggunakan kode 6. Nah, kode 6 ini diambil dari mana teman-teman? Sebenarnya juga sudah ada referensi. Yang pertama, di sini ada referensi dari websitenya Ayana, yang dimana di websitenya Ayana ini sudah ada informasi DHCP option banyak banget. Coba kita cek di DHCP option 6, yaitu domain server atau DNS. Kemudian selain itu kita juga bisa ambil referensi dari websitenya Mikrotik. Nah, di helpmikrotik.com. Di sini juga sama, untuk option DNS 6-nya juga sudah ada informasinya. Kemudian kalau di websitenya Mikrotik atau di helpmikrotik.com, sebenarnya di sini juga sudah ada cara konfigurasinya. Nah, langsung saja kita menggunakan kode 6. Kemudian kita isikan value-nya juga. Untuk mengisikan value di kode 6 atau DNS, nanti teman-teman cukup menggunakan tanda petik 1, kemudian alamat IP DNS server internet positifnya. Nah, sebelumnya juga saya sudah siapkan untuk alamat DNS internet positifnya. Coba kita isikan secara manual. 27.50.30.21 tanda petik 1 tutup. Nah, ini saya juga sudah siapkan untuk DNS server atau DNS internet positifnya. Nanti untuk formatnya seperti ini. Sebelumnya mungkin kita juga pernah bahas untuk DHCP option ini, tapi kita menggunakan kode yang berbeda. Atau kalau di video tersebut kita menggunakan static root untuk labnya. Nah, kali ini kita akan menggunakan DNS. Kalau sudah, klik OK saja. Nah, setelah teman-teman berhasil membuat DHCP option, selanjutnya kita geser lagi ke tab Lisis. Nah, di sini teman-teman silahkan untuk alamat IP yang ada di handphone, silahkan teman-teman buat yang namanya static Lisis supaya IP-nya tidak berubah-ubah dan dia akan mengunci MAC address juga. Nah, caranya teman-teman pastikan bahwa ini memang benar-benar perangkat yang ingin dibuat statik. Kemudian di sini di atas ada yang namanya make static. Maka nanti huruf D-nya akan hilang. Kita klik 2 kali di IP yang sudah kita buat statik tadi. Kemudian di bagian bawah di parameter DHCP option,
Di parameter DHCP option ini kita masukkan option yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini. Kita klik OK. Nah, sekarang kita coba disconnect dan konekkan kembali yang ada di handphone ini. Supaya apa? Supaya nanti informasi DNS-nya bisa berubah. Oke, kita akan coba cek DNS-nya. Kita disconnect dulu. Kita lupakan jaringan ini. Kemudian kita connect lagi dengan CST atau Citra Web. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hubungkan kembali di sini. Coba kita cek informasi DNS yang sekarang didapatkan di handphone. Nah, sekarang di handphone sudah menggunakan IP DNS server 27, 50, 30, kemudian 21. Yang sebelumnya tadi, kalau coba kita cek di laptop, seharusnya mendapatkan IP 172.16.1.1. Di handphone sudah berubah. Oke, sekarang kita juga akan coba melakukan koneksi internet ke website yang memang dilarang. Coba. Nah, di sini kalau kita coba cek statusnya forbidden atau website tersebut memang tidak boleh diakses karena kita sudah menggunakan DNS internet positif. Artinya adalah berarti sekarang kita sudah berhasil untuk melakukan perbedaan di salah satu perangkat dengan membedakan informasi DNS-nya. Oke, berarti teman-teman, misalnya dengan kasus yang berbeda, misalnya dibalik, begitupun nanti semua pengen menggunakan DNS internet positif dan yang salah satu perangkat pengen menggunakan OpenDNS juga bisa, tergantung nanti simulasinya seperti apa. Oh ya, ini ada satu lagi teman-teman, bagi teman-teman yang pengen beli perangkat mikrotik, apalagi untuk produk mikrotik sekarang sudah ada produk baru yaitu Hub AX Lite, yang dimana perangkat ini juga sudah menggunakan arsitektur ARM dengan menggunakan prosesor atau CPU dual core. Yang paling menarik di perangkat ini kita juga bisa menggunakan VPN Zero Tier. Nah, teman-teman bisa juga coba menggunakan perangkat ini. Untuk mendapatkan perangkat mikrotik, teman-teman bisa beli di website kami yaitu citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citra Web. Oke, teman-teman, jangan lupa juga ya teman-teman, silahkan klik like dan share supaya bermanfaat bagi yang lain. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Sampai jumpa. Halo guys, kembali lagi. Audio aman Mas Bob? Oke. Loh, cek pengennya Acek Feb. Buat ya itu pokoknya ragu-ragu tadi. Dengan klien ayah, ibu dan anak. Lali. Di dalam di dalam salah satu perangkat, ya Allah. Asem memori kuntek. Terus boleh sekali
Cut sik, Beb. Sampai jumpa di channel ayah. Wis apik malah. Woo!